Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Kembali malam hari ini kita jumpa di OLDC Oki Lamora dalam cerita yang pasti tentunya apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, di malam hari ini mungkin saya sedikit berbeda karena saya berkacamata ya. Tidak ada maksud lain. Tapi ini hanya sedikit antisipasi karena malam hari ini saya akan bercerita sekelumit tentang perjalanan internal kehidupan saya di awal-awal masuk dunia entertain ya, yang tentunya ada sangkut pautnya dengan kondisi berumah tangga saya. Ini hanya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti ada tetesan air mata yang akan tercinta pemirsa di mana saja Anda melihat saya menangis kan gak lucu ya kan. Oke, waktu tercinta. Tentunya pada waktu itu di saat saya masuk dunia entertain, jadi status saya sudah berumah tangga, bahkan saya sudah punya anak satu meskipun masih kecil waktu itu kan. Nah, waktu itu secara pribadi mungkin saya teramat memahami juga memaklumi ya, karena secara pandangan umum ini bukan rahasia lagi, dunia entertain apalagi dunia panggung itu identik dengan hal-hal yang sifatnya miring ya kan, negatif. Kami berkumpul dengan para biduan ya kan? Dan pergaulan-pergaulan yang ya sedikit banyaknya sudah bisa dipahami oleh semuanya ya bagaimana keberadaan ya kan. Jadi disitulah istri saya belum bisa memahami, belum bisa bagaimana konsep risiko ataupun konsekuensi dari sebuah profesi di dunia entertain ya, apalagi dunia panggung. Jadi dengan demikian tentunya banyak perjalanan saya membuat saya terkadang pedih dalam kehidupan saya. Jadi bagaimana tidak merasakan beban. Jadi di saat saya mau berangkat manggung itu pasti ada kesalahpahaman kan, masih ada hal-hal yang pasti dipermasalahkan. Pulang manggung pun begitu, itu pasti nanti ada hal-hal sifatnya keributan-keributan kecil ya kan. Jadi itu berlanjut teramat lama. Jadi dari situlah setiap saya pulang manggung, karena mungkin dari jalan raya ke rumah saya itu kurang lebih 1 kiloan, dan waktu itu belum ada pengaspalan, jalan masih batu-batu ya kan. Jarang dilalui motor pun jarang, dan sarana komunikasi juga belum terlalu familiar seperti zaman sekarang ini. Jadi setiap waktu saya berjalan dari gang menuju rumah, itu saya selalu melihat ke atas, melihat langit, apalagi kalau di sana ada bulan, ada bintang. Itu saya selalu berkata, ya Allah, apakah dunia hiburan, dunia entertain ini akan memberikan kebahagiaan atau bahaya buat saya? Sebab selama ini saya rasakan ini menjadi sebuah kegoncangan dalam rumah tangga. Saya tidak mau apa yang menjadi hobi saya, apa yang menjadi pencarian, karena tujuan saya murni untuk pencarian nafkah. Karena itulah hobi saya dan itu kebiasaan saya waktu itu kan. Jadi saya punya satu keyakinan bahwa tidak semata-mata Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan satu kebiasaan ya, talent buat saya. Kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada satu hal yang bisa menjadikan saya hidup lebih lebih hidup, dalam artian menambah jam terbang saya, menambah wawasan saya, menambah hubungan saya ya kan. Nah, tetapi di satu sisi saya harus kontra dengan istri. Jadi disitulah, apalagi saya di saat-saat ngisi hiburan, ngisi di kafe-kafe, itu permasalahan teramat banyak. Jadi disitulah kegoncangan-kegoncangan yang membuat saya pedih. Padahal konsekuensinya ya memang seperti itu. Dan mungkin semua rekan tercinta juga ada yang mengalami juga seperti saya. Dalam artian, dalam kehidupan ini mungkin setiap profesi pun juga pasti ada risikonya, pasti ada konsekuensinya. Karena kebetulan dunia entertain datangnya dalam kehidupan saya, akhirnya ya
Mau tidak mau saya harus bagaimana mengimbangi, entertain tetap jalan, rumah tangga tetap nyaman kan. Dan disitulah saya selalu berharap bagaimana ini bisa menjadikan satu perkembangan hidup buat saya. Tapi memang takdir belum bisa belum berpihak sama saya. Jalannya waktu hingga pada satu ketika anak saya meninggal, tapi saya tetap berjalan dalam dunia itu. Dan disitulah saya mulai bisa memberikan satu pemahaman buat istri, hingga istri pun terkadang suka ikut supaya tahu jelas perjalanan saya seperti apa. Yang pada akhirnya ya meskipun demikian yang namanya batu-batu kerikil itu selalu ada dalam kegoncangan hidup saya. Dan pada akhirnya meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya ceritakan, hingga pada fase yang memberikan satu musibah besar, kiamat besar buat saya setelah anak meninggal, dan anak yang kedua sudah akhirnya kurun waktu lama itu menikah, ikut dengan suaminya, dan kemudian memang takdir ceritanya saya harus berpisah dengan istri, ditambah lagi dengan anak yang bungsu saya juga meninggal. Jadi di situ jadi saya benar-benar merasakan hidup ini bagaimana. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa tidak semata-mata yang Maha Kuasa memberikan ini buat saya. Akhirnya saya menerima apa yang menjadi cerita takdir saya. Saya perdalami hidup, saya baca alur-alur kehidupan ini. Dan akhirnya terbukalah pemikiran saya. Saya bisa lebih ikhlas, bisa lebih menyadari tentang itu. Ya. Saya lebih teramat merasakan bahwa kuasa yang Maha Kuasa itu buat saya luar biasa. Dan saya teramat banyak merasakan. Saya banyak dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah terprediksi sama saya. Banyak hal. Saya jadi banyak saudara. Banyak memahami. Saya bisa membaca karakter-karakter kehidupan ini kan terutama. Jadi disinilah saya mulai memahami dalam kesendirian saya. Mungkin ini jalan saya untuk memperbaiki diri, untuk menata hidup yang lebih baik ke depannya. Kan? Saya dulu pernah memperhitungkan angka. Saya dulu membuat tempat tinggal saya, rumah saya itu pada saat saya kelas 2 SMP waktu itu. Saya hidup sendiri. Nah, kurun waktu yang begitu lumayan lama, akhirnya saya menikah. Datang kan seorang istri, jadi sudah mulai bertambah jadi 2, ditambah dengan anak 1 jadi 3, ditambah lagi anak 1 lagi jadi 4, nambah anak 1 lagi jadi 5. Tapi saya harus bisa menerima sebuah skenario takdir bahwa dari 5 itu bukan bertambah, tapi malah jadi makin berkurang. Dikurangi 1 anak saya yang pertama meninggal, jadi 4. Ditambah lagi anak saya yang kedua menikah, ikut suaminya. Saya tinggal bertiga. Dan disitulah mulai perceraian terjadi. Istri meninggalkan. Akhirnya saya tinggal berdua. Dan ternyata anak yang terakhir pun ikut mamanya dan meninggal juga. Disinilah saya menyadari bahwa asal satu akan kembali ke satu. Jadi yang awalnya saya sendiri, sekarang sendiri lagi. Jadi saya mulai bisa memahami, inilah skenario takdir yang Tuhan berikan buat saya. Saya tidak akan ngeluh, saya tidak akan menyesali,
saya akan menerima dengan lapang, saya akan menerima dengan ikhlas. Tetap saya konsentrasi dengan apa yang menjadi sebuah hobi saya, akan saya kembangkan ke berbagai macam aspek, ya, agar apa yang menjadi sebuah kebesaran Sang Maha Kuasa saya bisa merasakan sendiri dengan berbagai macam perjalanan dan pengalaman saya, tanpa harus mendengar dari kata orang lain. Dan itu sekelumit apa yang menjadi sebuah perjalanan saya. Dan harapan saya ini supaya bisa memberikan satu motivasi juga buat teman-teman, jika memang ada yang mengalami juga seperti apa yang saya alami. Tetap, karena hidup ini tidak akan mundur, hidup ini akan tetap maju. Dan bagaimana kita mengupayakan hidup akan lebih hidup, ya kan? Kita kubur rapat-rapat apa yang menjadi sebuah penderitaan. Kita buang jauh-jauh apa yang menjadi sebuah penyesalan, kebencian, kedendaman. Saya berupaya untuk menjernihkan hati dan pikiran, untuk berpikir selalu positif. Dan apa yang saya perjuangkan untuk ke depan, semoga bisa memberikan satu kebahagiaan buat batiniah saya terutama, dan bisa memberikan satu motivasi juga buat keluarga, teman-teman yang lain, semua, khususnya di dunia entertain. Bahkan bukan hanya dunia entertain, karena di berbagai macam profesi pun itu sudah pasti ada konsekuensi. Di malam hari ini, kalau saya lagi berjalan, ya, dulu pulang atau saya berangkat, di saat air mata saya menetes, itu saya selalu menyanyikan lagu ini. Pedih. ceria, kini sepi hampa ku rasa.
aku telah pergi, ditinggal aku sendiri. Betapa hati pedih sekali, betapa pedih sekali. Apakah aku bersalah bila ku cinta sendiri? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa ku dicegah? Apakah aku bersalah bila ku cinta sendiri? Apakah aku berdosa bila aku rumah yang semula ceria kini sepi hampa ku rasa. Seisi rumahku telah pergi, diriku tinggal sendiri. Betapa hati pedih sekali, betapa pedih sekali. Apakah aku bersalah bila ku cinta sendiri? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa ku dicegah? Apakah aku bersalah bila ku cinta sendiri? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Ya, barangkali itu sekelumit cerita tentang perjalanan dunia entertain saya, ya. Yang saya bilang tadi, kita harus bisa memahami bahwa hidup ini penuh risiko, hidup ini penuh tantangan, dan ada konsekuensi di setiap apa yang menjadi sebuah cerita kehidupan kita. Apakah itu profesi, apakah itu banyak hal pokoknya. Dan tentunya semoga semuanya itu bisa menjadi sebuah kesadaran untuk penggalian hidup, ya, agar kita bagaimana caranya untuk lebih menyempurnakan diri kita dalam perjalanan alur cerita ini.
kita bisa lebih baik, kita bisa lebih jernih, lebih peka, akan lebih merasakan. Saya pun malam hari ini begitu merasakan apa yang saya jalani, dan andai kata ini terjadi pada orang lain, saya sudah melewati dan saya amat merasakan. Oke, Patikan tercinta, demikian tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu nuansa, bisa memberikan satu motivasi khususnya buat semua. Dan barangkali terima kasih sudah bisa tetap stay tune di OLDC ya, di Oki Lamora dalam cerita. Dan tentunya pada malam hari ini terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di episode berikut, tentunya dengan cerita-cerita menarik dan dengan lagu-lagu yang asik. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.